Indonesia kembali mencatatkan langkah besar dalam industri manufaktur kendaraan niaga kawasan Asia Tenggara melalui ekspor bus ke berbagai negara. Keberhasilan ini bukan sekadar aktivitas jual beli biasa, melainkan penanda bahwa kemampuan industri dalam negeri telah naik kelas dan diakui secara internasional. Bus yang dirakit dan dikaroseri di Indonesia kini tidak lagi dipandang sebagai produk regional semata, melainkan sebagai kendaraan berstandar global yang siap bersaing di pasar luar negeri. Ekspor bus dari Indonesia menunjukkan bahwa rantai industri otomotif nasional telah matang, mulai dari perakitan sasis, pembuatan bodi, hingga pengujian keselamatan dan kelayakan jalan. Pabrik perakitan yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia telah menerapkan standar kualitas tinggi, menyesuaikan dengan regulasi negara tujuan ekspor. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi berada pada posisi sebagai pasar pasif, melainkan telah menjadi pusat produksi yang diperhitungkan. Di tengah capaian tersebut, muncul reaksi dari negara tetangga yang selama ini dikenal sebagai pemain lama di sektor otomotif kawasan, termasuk Malaysia. Sejumlah pengamat industri dan perbincangan publik di kawasan menyoroti bagaimana Indonesia mampu melangkah lebih cepat dalam ekspor bus, sementara negara lain masih berkutat pada pasar domestik. Perbandingan ini memicu diskusi terbuka mengenai peta kekuatan industri kendaraan niaga di Asia Tenggara. Fakta menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ekosistem karoseri bus yang sangat kuat. Perusahaan karoseri nasional telah puluhan tahun mengembangkan desain, teknologi, dan kualitas produksi yang mampu menyesuaikan kebutuhan berbagai negara. Dari bus antar kota, bus pariwisata, hingga bus transportasi massal, semuanya diproduksi dengan pendekatan yang fleksibel namun tetap mengedepankan keselamatan dan kenyamanan. Keunggulan Indonesia juga terletak pada kemampuan berkolaborasi antara produsen sasis global dengan industri karoseri lokal. Sasis berteknologi tinggi dirakit di dalam negeri, kemudian dipadukan dengan bodi buatan anak bangsa yang telah teruji di berbagai medan dan iklim. Kombinasi ini menghasilkan produk yang kompetitif dari sisi harga, kualitas, dan ketahanan, sesuatu yang sulit ditandingi dalam waktu singkat. Ekspor bus Indonesia ke luar negeri turut memperlihatkan keberhasilan transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Tenaga kerja lokal tidak hanya berperan sebagai operator, tetapi juga sebagai perancang, penguji, dan inovator. Keahlian ini menjadi modal besar yang membuat industri bus Indonesia terus berkembang dan tidak stagnan. Di sisi lain, Malaysia selama ini dikenal kuat di sektor perakitan kendaraan penumpang. Namun untuk segmen bus dan kendaraan niaga berat, pertumbuhannya tidak secepat Indonesia. Ketika Indonesia mulai mengirimkan bus ke luar negeri secara konsisten, muncul perbandingan yang memancing rasa tidak nyaman di kalangan pelaku industri kawasan, terutama karena pasar ekspor tersebut berada di lingkungan regional yang sama. Reaksi yang muncul bukan semata soal persaingan bisnis, tetapi juga menyentuh aspek gengsi industri. Indonesia, yang dahulu lebih dikenal sebagai pasar besar, kini berubah menjadi produsen dan eksportir. Transformasi ini menggeser persepsi lama dan memunculkan kesadaran baru bahwa peta kekuatan industri Asia Tenggara sedang berubah secara nyata. Keberhasilan ekspor bus Indonesia tidak terjadi secara instan. Proses panjang investasi, pembenahan, regulasi, serta dukungan kebijakan industri menjadi fondasi utama. Pemerintah mendorong penggunaan komponen lokal, peningkatan kualitas produksi, dan pembukaan akses pasar internasional, sehingga industri bus nasional memiliki daya saing yang berkelanjutan. Selain itu, pasar domestik Indonesia yang sangat besar berperan sebagai laboratorium alami. Bus buatan dalam negeri diuji di berbagai kondisi jalan, dari perkotaan padat hingga jalur antar daerah yang menantang. Pengalaman ini menjadi nilai tambah ketika produk tersebut ditawarkan ke luar negeri, karena telah terbukti tangguh dan adaptif. Ketika bus Indonesia mulai terlihat beroperasi di luar negeri, perhatian kawasan pun tertuju ke arah Jakarta dan kota-kota industri lainnya. Pertanyaan besar pun muncul, mengapa Indonesia bisa melesat sejauh ini? Jawabannya terletak pada konsistensi membangun industri, bukan sekadar menjadi perakit, tetapi juga pencipta nilai tambah. Dalam konteks inilah muncul narasi bahwa Malaysia merasa tersaingi, bukan dalam arti emosional semata, tetapi sebagai refleksi bahwa dominasi lama tidak lagi absolut.
Persaingan yang dulunya terasa aman kini berubah menjadi kompetisi terbuka, di mana Indonesia tampil sebagai penantang serius, bahkan pemimpin baru di segmen tertentu. Industri bus Indonesia juga unggul dalam hal desain dan estetika. Karoseri nasional dikenal berani menghadirkan tampilan modern, futuristik, dan sesuai selera pasar. Desain ini bukan hanya soal tampilan luar, tetapi juga tata ruang kabin yang ergonomis dan fungsional, sesuatu yang sangat dihargai oleh operator transportasi. Keunggulan tersebut membuat bus buatan Indonesia diminati karena menawarkan paket lengkap, harga kompetitif, kualitas terjaga, layanan purna jual yang fleksibel, serta kemampuan menyesuaikan spesifikasi sesuai permintaan pembeli. Faktor-faktor ini menjadi alasan kuat mengapa Indonesia mampu menembus pasar ekspor. Situasi ini sekaligus menjadi cermin bagi negara lain di kawasan. Keberhasilan Indonesia menunjukkan bahwa investasi jangka panjang di sektor manufaktur dapat menghasilkan dampak nyata. Ketika industri diberi ruang untuk tumbuh, hasilnya bukan hanya peningkatan ekonomi, tetapi juga penguatan posisi tawar di tingkat regional. Bagi Indonesia, ekspor bus bukan sekadar pencapaian ekonomi, melainkan simbol kebangkitan industri nasional. Produk buatan dalam negeri kini tidak lagi dipandang sebelah mata, bahkan mampu berdiri sejajar dengan produk dari negara yang lebih dulu mapan di industri otomotif. Perubahan peta kekuatan ini wajar memicu reaksi beragam, termasuk rasa iri dan kekhawatiran. Namun dalam dunia industri, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika persaingan. Yang terpenting adalah bagaimana setiap negara merespons dengan inovasi, bukan dengan penyangkalan. Indonesia telah membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, industri nasional mampu melampaui ekspektasi. Ekspor bus menjadi bukti konkret bahwa kemampuan dalam negeri tidak kalah, bahkan mampu memimpin. Ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari babak baru dominasi industri kendaraan niaga regional. Kedepan, tantangan tentu akan semakin besar. Namun dengan fondasi yang sudah terbangun, Indonesia memiliki peluang untuk terus memperluas pasar dan memperkuat reputasi. Sementara itu, negara lain, termasuk Malaysia, mau tidak mau harus mengakui bahwa industri bus Indonesia kini bukan lagi pemain pendukung, melainkan aktor utama di Asia Tenggara.